Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai model pembelajaran inquiry yang dianggotakan oleh yang pertama Khorin Aina Fadila dengan NIM belakang 218, Bunga F. Siregar 151, Bella Happy dengan NIM belakang 130, Vivi Vianita 154, saya sendiri Septi Ardiani dengan NIM belakang 181, dan Yuni Noviati dengan NIM belakang 083. Sebelum memasuki materi pembelajaran Incure, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran Incure. Pembelajaran Incure adalah model pembelajaran yang menekankan proses mencari dan menemukan pengetahuan secara aktif oleh anak. Model pembelajaran ini, anak tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Anak didorong untuk bertanya tentang hal yang ingin diketahui, mengamati objek, mencoba atau melakukan percobaan sederhana, dan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Dengan begitu, anak membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman nyata. Model pembelajaran Incure berdasarkan teori kognitif dan konstruktivisme yang dikemukakan oleh tokoh seperti Jean Piaget menyatakan bahwa anak membangun pengetahuannya melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Dan menurut Jerome Bruner, menekankan pentingnya discovery learning, yaitu belajar melalui penemuan. Dan menurut teori ini, belajar adalah proses mental yang bermakna, bukan sekadar menghafal. Anak mengelola informasi, berpikir, dan membentuk pemahaman berdasarkan pengalaman. Pengetahuan yang dikemukakan sendiri melalui pengalaman langsung akan lebih mudah dipahami, lebih lama diingat, meningkatkan rasa percaya diri anak, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Misalnya, ketika anak mencoba mencampur warna sendiri, ia lebih memahami konsep warna dibandingkan hanya diberitahu oleh guru. Nah, di sini ada peran guru dalam pembelajaran Incure. Dalam model Incure, guru bukan sekedar informasi utama, melainkan sebagai fasilitator, pemberi stimulus, penyedia lingkungan belajar yang kaya pengalaman. Guru membimbing anak dengan pertanyaan seperti, menurutmu kenapa bisa begitu? Dan bisa juga apa yang terjadi jika ditambahkan air. Pembelajaran Incure bersifat student-centered learning, berpusat pada anak. Artinya, anak aktif dalam proses belajar, anak bebas mengeksplorasi sesuai rasa ingin tahu, guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Hal ini sangat sesuai diterapkan dalam PAUD karena anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan belajar paling baik melalui pengalaman secara langsung. Karakteristik model inquiry pada anak usia dini memiliki karakteristik yang menekankan rasa ingin tahu alami anak sebagai titik awal proses belajar. Dalam model ini, anak didorong untuk aktif bertanya, mengamati, dan bereksperimen dengan lingkungan sekitar sehingga mereka menemukan jawaban melalui pengalaman langsung. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan stimulus, mengarahkan pertanyaan, dan membantu anak menghubungkan hasil eksplorasi dengan konsep yang lebih luas. Pembelajaran inquiry pada anak usia dini juga selalu dikaitkan dengan kegiatan bermain, sehingga proses belajar eksplorasi terasa menyenangkan dan bermakna. Tujuan model pembelajaran Incure di PAUD yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual anak. Incure bertujuan membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, berpikir logis, berpikir kritis, dan kemampuan menganalisis. Anak tidak hanya menerima informasi, tetapi mencari dan menemukan sendiri jawaban. Yang kedua, melatih anak menjadi pemecah masalah mandiri. Anak dibiasakan mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah, membuat dugaan, dan menguji dan menyimpulkan. Tujuannya dengan anak menjadi problem solver yang mandiri. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan eksplorasi dan eksperimen. Kemajuan anak dinilai dari peningkatan kemampuan eksperimental, kemampuan menyimpulkan dan menganalisis data, dan keberanian mencoba dan menyelidiki. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri.
Karena anak menemukan jawaban sendiri, maka anak lebih yakin pada kemampuannya dan tidak selalu tergantung pada guru. Yang kelima, mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Incure tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga sikap kerjasama, tanggung jawab, dan keterampilan mengamati, mencoba, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu membantu guru memahami cara berpikir anak. Tujuan Incure juga untuk mengetahui bagaimana pola pikir anak bekerja, mengetahui apa yang sudah dalam belum dipahami anak, dan membantu guru menjadi fasilitator yang lebih efektif. Apa saja langkah-langkah penerapan model inquiry di PAUD? Jadi, yang pertama ada pemberian stimulus. Apa sih pemberian stimulus itu? Jadi, guru memberikan rangsangan awal untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak. Stimulus bisa berupa benda nyata, berupa gambar, cerita, video pendek, atau percobaan sederhana. Tujuannya agar anak tertarik dan muncul pertanyaan secara alami. Yang kedua ada merumuskan pertanyaan. Anak didorong untuk mengungkapkan rasa penasarannya melalui pertanyaan. Guru membantu mengarahkan pertanyaan agar lebih fokus dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, rasa ingin tahu anak menjadi pusat proses belajar. Yang ketiga ada eksplorasi atau percobaan. Nah, anak diberi kesempatan untuk mencoba, mengamati, menyentuh, dan bereksperimen secara langsung. Kegiatan dilakukan melalui bermain agar sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Di tahap ini, anak aktif mencari jawaban dari pertanyaannya. Yang keempat, ada mengumpulkan dan mengamati informasi. Anak memperhatikan hasil dari kegiatan eksplorasi. Mereka mulai mengenali hubungan sebab akibat dari apa yang terjadi. Guru membimbing dengan pertanyaan sederhana seperti, "Apa yang kamu lihat?" atau "Kenapa bisa begitu?" Nomor 5, menarik kesimpulan. Guru membantu anak menyimpulkan hasil temuannya dengan bahasa yang sederhana. Kesimpulannya tidak harus rumit, yang penting anak memahami pengalaman yang telah dilakukan. Yang terakhir, ada mengkomunikasikan hasil. Anak diberi kesempatan untuk menceritakan kembali, menggambar, atau menunjukkan hasil percobaannya kepada teman-teman. Tahap ini melatih keberanian, kemampuan bahasa, dan rasa percaya diri anak. Peran guru dalam model inquiry. Yang pertama, guru sebagai fasilitator dan penyedia lingkungan belajar. Dalam model inquiry, guru tidak lagi menjadi pusat informasi utama, melainkan bertindak sebagai fasilitator, di mana guru menyediakan fasilitas, memastikan ketersediaan materi, dan menciptakan lingkungan belajar yang berfungsi sebagai laboratorium bagi anak untuk bereksperimen. Dan pemberi stimulus, guru berperan memberikan rangsangan atau stimulus agar siswa lebih aktif dan tertarik untuk menggali materi pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai pembimbing dan monitor. Meskipun siswa dituntut untuk mencari tahu sendiri, guru tetap memegang kendali melalui bimbingan yang terukur, yaitu mengarahkan proses berpikir. Guru membimbing siswa dalam melakukan pengamatan, merumuskan masalah, hingga menarik kesimpulan agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu pemantauan aktif, guru harus terus memantau proses eksplorasi siswa untuk memastikan mereka benar-benar melakukan penemuan secara mandiri, namun tetap terarah. Yang ketiga, guru sebagai motivator dan pembangun kemandirian. Model inquiry sangat bergantung pada keaktifan siswa, sehingga peran guru dalam menjaga motivasi menjadi krusial, yaitu meningkatkan kemandirian. Melalui inquiry, guru membantu siswa menjadi individu yang mandiri dalam belajar dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Yang kedua, dorongan kreativitas. Guru memotivasi siswa untuk berani memecahkan masalah dan berpikir kreatif selama proses pembelajaran. Yang keempat, peran guru dalam tahapan sintak inquiry. Guru memiliki peran spesifik pada setiap langkah model inquiry untuk memastikan kemampuan berpikir kritis siswa berkembang, yaitu orientasi menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif untuk memulai penyelidikan. Yang kedua, merumuskan masalah, membawa siswa pada permasalahan yang mengandung teka-teki untuk dipecahkan.
Lalu tanya jawab memberikan pertanyaan yang melatih nalar dan kemampuan berpikir kritis siswa mengenai fenomena yang dihadapi. Yang terakhir, evaluator menilai sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi dan hasil temuan mereka. Model Inquiry sendiri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama mengembangkan rasa ingin tahu alami. Yang kedua meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat melatih kemandirian dan tanggung jawab. Dan yang terakhir mendorong kolaborasi sosial. Kekurangannya sendiri yaitu yang pertama membutuhkan waktu lebih lama, menuntut keterampilan guru yang tinggi, tidak semua materi cocok pada anak, resiko anak kehilangan arah, dan yang terakhir yaitu memerlukan fasilitas dan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya ada contoh penerapan inquiry di pendidikan anak usia dini. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, anak-anak diberikan kesempatan untuk bereksplorasi melalui berbagai kegiatan yang menstimulasi kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Berikut ini adalah beberapa contoh pembelajaran inquiry yang diterapkan di pendidikan anak usia dini, di mana kegiatan ini juga akan mengasah potensi anak dalam menemukan inovasi atau jawaban secara mandiri. Yang pertama ada eksperimen fisika sederhana. Anak-anak mencoba beberapa metode untuk membuat mobil mainan bergerak lebih cepat dengan melakukan modifikasi pada lintasan. Kegiatan ini membantu mereka memahami konsep seperti kecepatan, gesekan, dan gravitasi melalui pengalaman langsung. Sesuai dengan teori discovery learning yang diungkapkan oleh Brunner tahun 1961, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk learn best when discovering principle by themselves rather than passively receiving information. Yang kedua ada permainan puzzle dan strategi. Anak-anak diminta untuk menyusun pola tertentu dari balok kayu yang membantu mereka mengembangkan pemikiran logis serta keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan penelitian Kim dan Hannafin tahun 2011, kegiatan-kegiatan seperti ini enhances children's ability to think critically, analyze patterns, and develop structured problem-solving skills. Yang ketiga ada simulasi aktivitas sehari-hari. Anak-anak berlatih untuk menyusun daftar belanja dengan mempertimbangkan anggaran yang terbatas. Melalui aktivitas ini, mereka belajar untuk membuat pilihan berdasarkan situasi nyata, mempertimbangkan prioritas, serta memahami konsep-konsep ekonomi dasar. Ini mendukung pemikiran Vygotsky tahun 1978 mengenai teori sosio-kultural yang menegaskan bahwa anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan tantangan yang ada di dunia nyata. Yang keempat ada pembelajaran manik dan balok. Sebelum melakukan aktivitas ini, guru perlu memberitahu anak bahwa manik dan balok tersebut tidak boleh dimakan. Balok-balok tersebut memiliki lubang dengan berbagai ukuran, ada yang lubang kecil dan ada yang besar. Bentuk dan ukuran balok juga bervariasi. Dalam kegiatan ini, anak dapat mengisi lubang-lubang pada balok tersebut. Dengan percobaan ini, anak akan menyadari bahwa balok yang lebih besar bisa menampung lebih banyak manik dibandingkan balok yang lebih kecil. Yang kelima, melukis menggunakan jari. Bagi anak usia dini, melukis dengan jari mungkin terlihat berantakan. Namun, aktivitas ini sangat sederhana dan bisa menyenangkan bagi anak. Aktivitas ini dimulai dengan anak yang mencelupkan jari-jarinya ke dalam cat dan menggoreskannya di atas kertas. Anak akan merasa bahagia saat melihat warna-warni yang dihasilkan, yang akan membuat mereka ketagihan dan ingin melakukannya lagi karena melihat bagaimana garis-garis muncul dari tetesan dan cipratan yang mereka buat. Ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Ketika anak merasa nyaman dan senang dengan kegiatan yang diberikan guru, ada kemungkinan mereka akan mencoba menggunakan kuas atau krayon sebagai alternatif dari cat air. Yang terakhir ada media lilin dan plastisin. Lilin dan plastisin adalah alat yang mudah digunakan oleh anak karena mudah dibentuk. Dengan media ini, kreativitas anak dapat tereksplor.
Anak-anak bisa menciptakan berbagai bentuk baru menggunakan lilin dan plastisin tersebut. Sintaks model pembelajaran inquiry pada anak usia dini. Sintaks adalah urutan langkah-langkah sistematis dalam menerapkan suatu model pembelajaran. Dalam model inquiry, sintaks menunjukkan tahapan kegiatan yang dilakukan guru dan anak, mulai dari munculnya rasa ingin tahu sampai penarikan kesimpulan. Model inquiry banyak dipengaruhi oleh teori belajar penemuan dari Jerome Burner yang menekankan bahwa anak belajar melalui proses menemukan sendiri pengetahuannya. Secara umum, sintaks inquiry terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini, guru membangun suasana belajar yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa ingin tahu anak. Guru memberikan stimulus berupa pertanyaan atau benda agar anak tertarik untuk berpikir dan mengamati. Yang kedua, perumusan masalah. Guru mengajak anak mengidentifikasi pertanyaan sederhana berdasarkan fenomena yang diamati. Pertanyaan ini menjadi fokus kegiatan yang akan dicari jawabannya bersama. Yang ketiga, dugaan sementara atau hipotesis sederhana. Pada tahap ini, anak menyampaikan jawaban sementara sesuai dengan pemikiran dan pengalamannya. Guru membimbing anak agar anak berani mengungkapkan pendapat tanpa takut merasa bersalah. Yang keempat, pengumpulan data. Pada tahap ini, anak melakukan pengamatan atau percobaan sederhana untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Pada tahap ini juga, anak aktif untuk mencoba, menyentuh, dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Yang kelima, pembuktian. Anak membandingkan dugaan awal dengan hasil pengamatan yang telah diperoleh. Guru membantu anak untuk memahami apakah dugaan tersebut sesuai dengan hasil yang ditemukan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Pada tahap ini, guru dan anak bersama-sama menyimpulkan hasil kegiatan dengan bahasa yang sederhana dan kesimpulan yang diambil berdasarkan pengalaman langsung yang telah dilakukan oleh anak. Contoh penerapan sintaks inquiry pada anak usia dini. Di sini kami mengambil contoh yaitu dengan tema tanaman dan subtema kebutuhan air pada tanaman. Yang pertama, tahap orientasi. Guru menunjukkan dua tanaman dengan kondisi berbeda, satu tanaman yang segar dan satu tanaman yang layu. Lalu mengajak anak untuk mengamati perbedaannya. Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti, mengapa tanaman ini terlihat berbeda? Nah, yang kedua, perumusan masalah. Anak diajak menyampaikan pertanyaan sederhana tentang penyebab tanaman layu. Guru membantu merumuskan masalah menjadi, apakah tanaman membutuhkan air untuk hidup? Yang ketiga, dugaan sementara. Anak menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman mereka. Misalnya, karena tidak disiram, guru memberikan penguatan bahwa semua jawaban yang anak berikan itu adalah dugaan yang akan dibuktikan bersama. Yang keempat, pengumpulan data. Anak melakukan percobaan dengan menyiram satu tanaman setiap hari dan membiarkan satu tanaman tanpa disiram atau tanpa air. Anak mengamati dan mencatat perubahan sederhana dengan bimbingan guru atau bantuan guru. Yang kelima, pembuktian. Setelah beberapa hari, anak membandingkan kondisi kedua tanaman. Guru membantu anak menyadari bahwa tanaman yang disiram tetap segar, sedangkan yang tidak disiram menjadi layu. Yang keenam atau yang terakhir itu menarik kesimpulan. Guru dan anak bersama-sama menyimpulkan bahwa tanaman membutuhkan air untuk tumbuh dan tetap hidup. Kesimpulan diperoleh dari hasil pengamatan langsung yang telah dilakukan. Baik, kesimpulan dari model pembelajaran inquiry yaitu merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan proses menemukan pengetahuan secara
aktif oleh anak melalui kegiatan bertanya, mengamati, menjawab, dan menarik kesimpulan. Dalam pembelajaran ini, anak tidak hanya menerima informasi dari guru, tapi terlibat langsung dalam proses belajar sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna. Pada pendidikan anak usia dini, model inquiry sangat sesuai karena memanfaatkan rasa ingin tahu alami anak melalui kegiatan eksplorasi, percobaan sederhana, dan pengamatan lingkungan sekitar. Anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kemandirian dalam memecahkan masalah. Selain itu, keberhasilan penerapan model inquiry sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator yang memberi stimulus, mengarahkan pertanyaan, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan penerapan langkah-langkah inquiry yang tepat, pembelajaran di PAUD dapat berlangsung baik, aktif, menyenangkan, dan bermakna, serta mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak secara optimal.